Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan PPN atas aktivitas kegiatan membangun sendiri. Jadi kalau teman-teman sebelumnya kita sudah sama-sama belajar berkenaan dengan PPN atas penyerahan atau perolehan, namun ada PPN dari sisi lain, yaitu PPN yang berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri. Sederhananya bahasanya adalah kalau misalkan saya itu bangun rumah. Nah, itu juga dikenakan PPN, tapi tidak semua rumah, teman-teman. Itu ada kriterianya. Nah, kriterianya apa saja? Itu diatur di PMK nomor 163/PMK 03 tahun 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Jadi tidak semua rumah atau hunian yang kita bangun itu dikenakan PPN KMS. Ya. Baik. Apa itu sebenarnya PPN KMS? Sesuai dengan namanya bahwa PPN KMS itu kegiatan membangun sendiri ya teman-teman ya, dan digunakan untuk kegiatan sendiri. Sedangkan PPN-nya itu adalah PPN atas bangunan yang didirikan. Jadi PPN KMS itu akan menimbulkan pajak terhutang nantinya, dan wajib pajak harus membayar ya atau melaporkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan KMS tidak perlu menjadi PKP, teman-teman ya, tidak perlu menjadi PKP. Jadi kalau sudah masuk kriteria itu wajib membayar pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kriteria untuk PPN KMS tersendiri yang pertama adalah bahwa bangunannya harus permanen. Di PMK tersebut dijelaskan bahwa bangunannya harus terdiri dari batu bata, kayu, beton, besi baja, dan material sejenis. Secara tersirat bahwa konstruksinya harus permanen. Sehingga kalau misalkan dari triplek atau dari gedek itu tidak masuk kategori PPN KMS. Itu yang pertama. Kategori yang kedua adalah bangunan tersebut itu untuk hunian, teman-teman, untuk tempat tinggal dan tempat untuk usaha pribadi. Jadi KMS itu dikenakan jika bangunan itu digunakan untuk hunian untuk pribadi dan tempat usaha pribadi. Kemudian luasnya, teman-teman, itu harus lebih dari 200 meter persegi. Jadi kalau misalkan luasnya kurang dari 200 meter persegi itu tidak dikenakan PPN KMS. Tapi ada kasus misalkan ada luas rumah hanya 150 meter persegi, teman-teman. Namun 2 lantai dan lantai 2-nya itu luasnya 60 meter persegi, jadi 150 lantai bawah tambah 60 menjadi lebih dari 200 meter persegi, itu dikenakan PPN KMS juga, teman-teman. Nah, kapan dan di mana ya terhutangnya PPN? Jadi untuk PPN KMS itu terhutang ketika bangunan itu didirikan, dan saat mulai terhutangnya PPN itu mulai dari bangunan itu dibangun sampai selesai, teman-teman. Kemudian kira-kira kenapa harus bayar PPN KMS? Sebenarnya alasannya sederhana, teman-teman. PPN ini kan pajak pertambahan nilai. Nah, bangunan yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu kan ada pertambahan nilai. Minimal ada pemanfaatan atas bangunan itu yang menjadi nilai ekonomisnya. Kemudian secara nilai rupiah itu juga ada peningkatan. Misalnya awalnya tanahnya 200 juta, ketika dibangun menjadi 500 juta. Kenapa? Karena ada bangunan tersebut. Sehingga atas pertambahan nilai itu perlu dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian bagaimana jika wajib pajak itu tidak membayar PPN KMS? Sebenarnya kalau misalkan sudah masuk kriteria seharusnya harus membayar, teman-teman. Sehingga nanti kalau misalkan tidak membayar, DJP akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas kriteria apakah bangunan itu masuk kategori PPN KMS atau tidak. Jika termasuk dalam kategori itu, maka DJP akan menerbitkan surat keterangan pajak kurang bayar atas bangunan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan PPN itu KMS itu kegiatan membangun sendiri itu dilakukan kontraktor, kan misalkan teman-teman ada yang bikinkan rumah tapi kepada orang lain. Nah, itu ada 2 sisi, teman-teman, pengenaan PPN-nya. Kalau misalkan kontraktornya itu udah menjadi PKP ya, menjadi pengusaha kena pajak, maka kontraktor itu wajib untuk melakukan PPN, pemungutan PPN.
Dasar pengenaan pajaknya itu adalah nilai kontrak. Nah, nilai kontraknya itu bisa dilihat dari rencana anggaran biaya yang sudah disepakati antara kontraktor dengan yang punya rumah. Nah, bagaimana kalau misalkan kontraktornya itu adalah non-PKP? Maka kalau misalkan bukan non-PKP, maka yang wajib menyetorkan itu adalah pemilik rumah, yaitu wajib pajak. Dan kontraktor itu tidak berhak dan tidak wajib untuk melakukan pemungutan PPN karena kontraktor belum menjadi PKP. Jadi poin pentingnya adalah PKP, teman-teman. Kalau sudah menjadi PKP, dipungut. Kalau belum, maka wajib pajak yang harus melaporkan PPN atau setorkan PPN KMS kepada DJP. Nah, untuk tarifnya sebenarnya sama, yaitu tarifnya adalah 10%. Namun untuk dasar pengenaan pajak, kalau di PPN normal teman-teman ya, di penjualan pembelian itu kan langsung harga jual. Tapi untuk kegiatan membangun sendiri, DPP itu masih dikalikan 20% dari biaya pembangunan rumah di luar harga tanah. Ya, teman-teman ya, kalau harga tanahnya 200, biaya untuk membangun rumah 300, maka yang digunakan adalah 300 juta, yaitu biaya pembangunan rumah. Itu masih dikalikan 20%, nanti itu menjadi dasar pengenaan pajak, kemudian dikalikan dengan tarif PPN KMS yaitu 10%. Contoh misalkan seperti ini. Johan memiliki sebidang tanah dengan luas 500 meter persegi. Secara luas sudah masuk ya teman-teman ya, karena lebih dari 200. Dengan nilai 200 juta. Kemudian Johan berniat membangun rumah dengan rincian sebagai berikut. Ini biayanya. Upah mandor 100 juta, biaya keseluruhan bahan 200. 300 biayanya, berapakah PPN terhutang? Maka sudah jelas ini teman-teman kelihatan. Bahwa biaya bangunan itu 300, biaya tanahnya 200. Dan ini, nilai tanah ini tidak masuk pada perhitungan PPN kegiatan membangun sendiri. Rinciannya seperti ini, PPN terhutang 10% dikalikan 20% DPP. DPP-nya adalah dari biaya pembangunan senilai 300 juta, kemudian 300 juta dikalikan 20%, 60 juta, kemudian dikalikan 10%, 6 juta. Berarti PPN yang harus dibayar dan harus ditanggung oleh Johan sebagai pemilik tanah dan pemilik rumah itu adalah sekitar 6 juta. Baik, demikian pembahasan tentang PPN kegiatan membangun sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.